Buat apa beli router mahal-mahal, beli yang murah aja, ya nggak? Kalau bisa ngirit, kenapa mesti keluar duit banyak? Kan ujung-ujungnya sama-sama bisa connect ke internet. Nih, bisa kan? Semua itu bisa tuh, mulai dari smartphone, tablet, laptop, bisa. Jadi cukuplah beli router yang murah aja. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, di depan saya ini udah ada beberapa router yang bisa jadi kalau cuma dilihat harganya aja akan terasa, wah, mahal banget karena harganya bisa sampai jutaan rupiah. Sementara yang satu ini nih pasti banyak bilang, nah ini nih yang murah nih ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah pakai router mahal itu ada efeknya atau sebenarnya kita cukup pakai router yang lebih murah aja. Oke, sebelum kita udah pernah bahas ya, apakah kita cukup pakai router bawaan dari penyedia layanan internet aja atau kita sebaiknya pakai router tambahan lagi. Di video sebelum itu terbukti kalau kita pakai router tambahan ternyata ada gunanya. Seenggaknya bisa membuat jangkauan sinyal Wi-Fi untuk akses internet itu jadi lebih mantap lagi. Nah, sekarang kita bahas untuk si router tambahannya ini. Apakah router-router dengan bentuk yang sangar-sangar begini, futuristik gini nih, yang pastinya harganya itu terasa mungkin buat bagian sebagai orang itu mahal ya, ternyata memang punya kelebihan yang bisa kita rasakan sampai mungkin terasa nggak mahal. Atau sebenarnya router dengan harga yang murah-murah aja itu sudah mencukupi. Oh ya, sebelum kita mulai, terima kasih nih ya untuk Asus yang udah minjemin Wi-Fi router mereka untuk video kali ini, untuk pengujian kami. Ya, ini yang sangat membantu kami membuat video ini karena Asus punya router dari kelas yang terjangkau sampai kelas yang atas banget. Oke, kita mulai dengan kenalan dulu dengan dua router yang akan kami pakai kali ini. Yang pertama, ini adalah Asus ROG Rapture GT AX 11000 Pro. Kalau dilihat dari bentuknya aja, pasti udah tahu ya, ini kelas atas. Harganya sekitar 8,9 juta rupiah. Nah, kemampuannya, dia menawarkan Wi-Fi triple band. Satu yang 2,4 GHz dan dua yang 5 GHz. Total data rate-nya itu bisa mencapai sekitar 11.000 megabit per second. Dan ini sudah mendukung standar Wi-Fi 6 dengan teknologi yang memungkinkan efisiensi tinggi pada Wi-Fi seperti beamforming, multi-user MIMO, dan OFDMA. Prosesornya quad-core 2 GHz, RAM 1 GB DDR4. Dilengkapi dengan 4 port 1 gigabit per second Ethernet untuk LAN, 1 port 2,5 gigabit per second Ethernet yang bisa digunakan juga untuk WAN, dan ada 1 port 10 gigabit per second Ethernet, dan ada juga link aggregation untuk menggabungkan bandwidth port Ethernet. Fitur-fiturnya tetap khas router Asus, banyak dan lengkap, termasuk AI Mesh untuk menghubungkan beberapa router Asus, bahkan yang beda-beda tipe untuk membangun satu jaringan Wi-Fi yang luas dengan mudah. Sementara untuk mewakili router yang murah atau tepatnya router yang lebih terjangkau, kita pakai router N300 yang harganya cuma sekitar 300 ribuan aja. Yang ini kemampuannya Wi-Fi single band 2,4 GHz dengan total data rate 300 megabit per second. Standarnya masih pakai Wi-Fi 4 ya, dilengkapi dengan 5 port fast Ethernet 10-100 megabit per second, 4 untuk LAN dan 1 untuk WAN. Kalau dipikir-pikir total data rate sampai 300 Mbps itu kalau dibandingkan dengan internet rumahan seharusnya yang paling banyak digunakan di Indonesia itu ya udah cukup nih harusnya nih ya. Kan yang paling banyak digunakan itu si merah itu kan. Paketnya kemungkinan besar yang paling standar sekarang udah naik sih memang ke 30 megabit per second dengan harga sekitar 300 ribuan sebulan udah termasuk pajak. 30 megabit per second ditangani router 300 megabit per second. Bisa dong. Sementara kalau misalnya kecepatan lebih tinggi ya, yang 100 megabit per second itu sekarang udah terbilang makin terjangkau juga sebetulnya ya. Hanya nambah sekitar 100.000 sampai 200.000 lah dari harga paket standar tadi. Ada beberapa penyedia layanan internet yang sudah menawarkan 100 megabit per second, termasuk si merah tadi juga udah menawarkan kok. Dan mungkin udah banyak juga yang ngerasa bahwa paket 100 megabit per second ini udah lebih layak dipilih ya. Nah, 100 megabit per second ditangani router 300 megabit per second. Masih cukup banget dong. Tapi apa benar? Oke, kita coba langsung aja ya. Kali ini pengujian dilakukan di Rumah Jagat alias tempat kami bekerja. Pengujian kami lakukan malam hari saat kantor udah sepi ya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada banyak gangguan dari perangkat lain saat pengujian dilakukan. Kami pakai kedua router tersebut ya. Sementara untuk setup awal ya kami pakai aplikasi Asus Router dan kami tidak melakukan setting apapun kecuali mengubah nama Wi-Fi dan passwordnya. Jadi kondisi setting kedua router itu benar-benar standar bawaan pabrik. Sebagai catatan, internet yang kami gunakan itu ada di 250 megabit per second.
Nah, kita coba dulu pengujian pertama. Yang paling sederhana dulu ya, tes speed atau kecepatan internet yang bisa diperoleh. Mulai dari router N300 dulu. Dengan kondisi hanya laptop yang kami pakai speed test ini aja yang terhubung ke router lewat Wi-Fi. Hasilnya kok cuma segini ya. Emang buat mencapai 200 megabit per second emang tidak bisa di sini karena port 1 yang ada cuma fast Ethernet, maksimum 100 megabit per second. Tapi kok ini masih jauh juga dari 100 megabit per second ya. Nah, bagaimana kalau coba untuk download dari Steam? Ternyata ya nggak beda jauh, nggak bisa nyampe 100 megabit per second juga. Lalu kita pindah ke GTAX 11000 Pro. Hasilnya, nah ini nih, baru bisa nyampe sekitar 250 megabit per second di speed test. Saat kita coba download dari Steam, kita juga bisa mendapatkan kecepatan jauh lebih tinggi daripada yang router N300. Kalau dari pertama ini terlihat bahwa router murah ternyata kalah telak dari router yang high-end. Oke, sekarang kita beralih ke pakai beberapa perangkat sekaligus. Kita coba dulu dengan speed test bersamaan dari beberapa perangkat sekaligus dengan router N300. Ternyata nggak bisa juga ya dapat total 100 megabit per second. Ada perangkat yang dapatnya lumayan kencang, tapi ada juga yang sangat lambat di sini. Lalu coba kita simulasikan skenario penggunaan harian. Hasilnya ya masih bisa, tapi bukan berarti lancar mulus banget. Masih ada keadaan di mana terkadang streaming jadi terasa agak sedikit kurang mulus. Sekarang kita beralih ke GTAX 11000 Pro. Kita coba pakai speed test dari beberapa perangkat sekaligus ya. Memang kalau dari beberapa perangkat seperti ini kita tidak bisa dapat bulat di 250 megabit per second. Tapi rata-rata setiap pengguna masih bisa dapat cukup tinggi nih, jauh lebih baik dari yang tadi. Lalu untuk skenario harian seperti yang tadi, ternyata di sini bisa lancar, jauh lebih nyaman daripada pakai router yang lebih murah. Streaming bahkan di resolusi 4K nggak patah-patah. Sementara download masih jalan terus dan cukup kencang juga nih. Nah, di sini jadi terlihat memang ada perbedaan ya antara router yang harganya terjangkau sekali dengan yang memang berkelas banget. Bahkan terlihat kalau kita langganan internet 100 megabit per second, router murah itu udah nggak bisa bantu kita merasakan full 100 megabit per secondnya. Kita butuh router yang lebih mumpuni untuk bisa merasakan full 100 megabit per second tersebut, apalagi kalau langganannya di atas 100 megabit per second. Selain karena kemampuan Wi-Fi-nya lebih baik, router berkelas biasanya juga dibekali dengan prosesor yang lebih mumpuni dan RAM-nya juga cenderung besar untuk ukuran sebuah router. Ini membuatnya bisa menangani lebih banyak koneksi dengan baik dalam satu waktu yang bersamaan. Ya, nggak harus sampai yang GTAX 11000 Pro ini juga sih. Jadi, di sini berarti udah terlihat kalau router dengan harga yang terlihat mahal, sebetulnya memang ada keunggulannya. Tapi apa cuma sebatas itu aja keunggulan dari router yang kelas atas ini dibandingkan router murah? Tentu saja tidak. Kita lanjut ke pengujian berikutnya. Ada manfaat lain yang bisa dirasakan langsung nih ya. Contohnya untuk tim kami sendiri. Kami banyak berurusan dengan file-file ukuran besar yang bisa dipakai untuk proses pembuatan video di YouTube. File-file ini sering sekali harus ditransfer antara satu perangkat ke perangkat lain. Biasanya dari smartphone ke laptop atau antara laptop ke laptop. Di sini router yang mumpuni bisa sangat membantu. Kita coba buktikan aja. Kita pakai router N300 dulu. Kita transfer file dari satu laptop ke laptop yang lain. Full wireless, nggak pakai kabel. Hasilnya ternyata kecepatan copy data yang dapatkan tuh rendah banget. Butuh waktu lama untuk copy file-file berukuran besar. Sementara saat pakai GTAX 11000 Pro, kecepatan transfer data bisa sangat tinggi, mencapai 1 gigabit per second. Jadi ini udah mirip kalau kita pakai kabel LAN. Lalu misalnya kalau kita sedang transfer file antara laptop pun, kalau di jaringan yang sama sedang ada yang lagi ngedownload, nggak terganggu. Jadi memang terlihat ya, ada perbedaan yang cukup jauh antara router dengan harga yang terlihat murah dengan router high-end yang emang kenceng. Kemampuan yang ditawarkan itu sangat jauh bedanya ternyata. Oke, itu tadi kurang lebih hasil pengujian penggunaan router dari harga yang sangat murah dengan router kelas atas yang memang mumpuni. Dari sisi kecepatan saja dan kemampuan menangani koneksi saja udah terlihat jauh bedanya. Kalau mau bicara soal perbedaan lain dari sisi fitur tentunya ada banyak ya, bahkan sangat banyak. Mungkin durasi video ini akan 2-3 kali lipat lebih panjang kalau kita bahas juga dari sisi fitur-fiturnya. Kalau untuk yang ini bagaimana? Apa perlu dibahas juga? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, kembali lagi ke router N300 dengan GTAX 11000 Pro tadi. Itu tadi kan perbandingan antara salah satu yang paling murah dengan yang paling tinggi harganya. Bagaimana dengan router-router mumpuni lain tapi dengan harga yang lebih rendah dari GTAX 11000 Pro juga? Secara umum tentu saja perbedaan kemampuannya nggak akan sejauh tadi ya. Tapi router-router dengan standar Wi-Fi 6 itu masih relatif baru dan tentunya punya banyak keunggulan dari router tua dengan standar Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 4 seperti N300 yang kita pakai ini. Seperti misalnya salah satunya nih ya, Asus TUF AX 4200.
GHz. Router ini menawarkan Wi-Fi dual band, satu yang 2,4 GHz dan satu yang 5 GHz. Total data rate-nya mencapai sekitar 4.200 megabit per second. Wi-Fi 6 dan multi-user MIMO serta OFDM-nya juga ada. Prosesornya quad-core 2 GHz, RAM-nya 512 MB. Router yang satu ini harganya di kisaran 2 jutaan rupiah nih ya. Nah, bagaimana kalau yang lebih terjangkau lagi? Nah, ada yang 1 jutaan nih, seperti RT-AX53U dan RT-AX1800HP. Keduanya udah menawarkan Wi-Fi dual band, 2,4 GHz dan 5 GHz. Total data rate-nya mencapai sekitar 1.800 megabit per second. Wi-Fi 6, multi-user MIMO, OFDMA, prosesornya dual core, RAM-nya 256 MB. Keduanya juga tentunya bisa membantu kita merasakan koneksi internet kecepatan tinggi, bahkan tidak terbatas sampai 150 megabit per second atau 250 aja ya. Pilihan yang ditawarkan oleh merek penyedia perangkat jaringan seperti Asus ini emang cukup banyak nih. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oh ya, perlu diingat ini adalah hasil pengujian di lokasinya kami. Pengujian yang dilakukan di tempat berbeda mungkin aja menghasilkan hasil yang berbeda karena banyak faktor. Tapi pengujian tadi seharusnya udah cukup menggambarkan apa beda router yang harganya terlihat murah dengan yang terlihat mahal. Kenapa kami bilang terlihat murah dan terlihat mahal? Karena kalau bicara murah dan mahal itu yang sebenarnya kan lebih ke arah perbandingan harga dengan apa yang kita dapatkan. Router dengan harga yang lebih tinggi bukan berarti pasti lebih mahal. Kalau dengan router tersebut kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi atau memang fiturnya lebih hebat lagi. Contoh nih, router standar N300 dengan harga 300 ribuan dan RT-AX53U di harga 1 jutaan. Ada selisih sekitar 700 ribu. Tapi ketika pakai N300 ternyata kita tidak bisa memanfaatkan kecepatan internet langganan kita sepenuhnya yang 100 megabit per second. Anggap aja nih, selisih paket 50 megabit per second dan 100 megabit per second itu sekitar 75.000 sebulan. Tidak sampai setahun, selisih kerugian karena tidak bisa pakai kecepatan penuh dari internet langganan kita itu udah lebih besar dari selisih harga kedua router itu. Di sini seharusnya kalau dihitung dengan benar, router N300 terasa jadi mahal karena tidak bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sementara dengan router-router yang lain di atas RT-AX53U mungkin saja ada kelebihan-kelebihan lain yang kita butuhkan, yang bisa jadi sulit dihitung nilainya dengan rupiah secara langsung. Tapi ketika kelebihan itu kita bisa manfaatkan dengan baik, kita bisa saja merasakan harga yang terlihat tinggi itu jadi nggak mahal. Seperti contohnya kalau kalian pakai yang paling atas ini, terus kalian kerjanya memang suka transfer file besar, ya itu jadi terasa tidak mahal karena pekerjaannya butuh transfer file-file besar terus-menerus setiap hari. Kan kita jadi nggak buang waktu, nggak nunggu-nunggu. Belum lagi dia terasa seperti pakai kabel, tapi kita tidak perlu melakukan instalasi kabel. Ya loh, instalasi kabel tuh nggak murah juga loh. Oke, sekian dulu pembahasan terkait router-router ini. Semoga ini bisa membantu kalian supaya tidak beli yang asal terlihat murah aja. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.